Mari kita lihat untuk modelnya ya. Untuk modelnya L32D 3000B. Oke, dan untuk kerusakannya mari kita lihat pada layar TV. Oke, saya akan balik untuk pesawat televisi ini supaya lebih jelas ya. TV sudah saya nyalakan dan kondisi tidak saya kasih sumber gambar seperti itu. Kita perhatikan sama-sama untuk kerusakannya. Ini seperti ada logo ya, tampilan dari merek TCL yang bergerak ke kanan dan ke kiri dengan kondisi tanpa sumber gambar ya, seperti itu. Nanti setelah garis vertikal itu ada di paling pinggir kiri, maka akan bergeser ke kanan. Oke, kita bandingkan nanti jika saya kasih sumber gambar. Nah, itu sudah mulai bergerak ke kanan. Bagaimana perbedaan ketika saya mengasih sumber gambar, misalkan seperti yang berikut ini. Oke, sumber gambar sudah saya pasang seperti itu. Jadi semua garis full memenuhi layar dan bergerak-gerak seperti mengikuti pergerakan pada gambar ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk perbaikannya, mari kita bongkar untuk pesawat televisi ini agar lebih cepat. Kita akan singkat waktu saja karena untuk saya mulai ukur terlebih dahulu dari tegangan 12 volt di bagian power supply ya. Di sini ada power supply. Ini biasanya 11,89. 12 volt oke, di sini 1,4 oke, di sini 1 volt step down ada, kemudian ini 5 volt bagus, dan di sini ada 3 volt ada. Oke, semuanya di bagian motherboard bagus. Tegangan yang masuk sini ya udah pasti ini ada 12 volt. Nah, ada. Nyampe ke modul Ticon, tegangan utuh. Oke, saya ukur untuk VGL 7,9, VGH 27,9, kemudian VAA 15 ada, VDD 3,3, 3 voltnya. Ini turun 2,8. Ini ada masalah sepertinya untuk tegangan 3 volt, atau memang ada beban yang naik atau ampere naik, atau memang dari sumber 3 volt ini memang ampernya turun. Itu masalahnya kita akan cari nanti ya. Kemudian saya ukur di bagian VCM 9 volt. Oke. HVAA 6,6, VCM 2 5 volt. Untuk patokan tegangan yang ada di modul Ticon ini menurut saya ada yang selisih, yaitu VDD 3 voltnya turun menjadi 2,8. Mungkin ini masalahnya TV jadi tampilan bergaris vertikal bergerak. STV biasanya kosong. Kalau STV memang tidak ada tegangan. Oke, untuk SDA/SCL nya 3 volt. Ini SCL, yang ini SDA.
Oke. Untuk pencarian di bagian kerusakan pada layar yang seperti tadi, mungkin ada masalah tegangan 3 voltnya. Oke, saya ukur di sini ada VCC yang tertinggal. VCC adalah 12 volt. Oke, untuk saya sentuh bagian IC converter, ini lumayan panas. Ini hampir tidak kuat saya menahan panas. Ini memang cukup panas ya. Ada mungkin bagian 3 voltnya yang drop sehingga menimbulkan suhu panas pada IC converter ya. Oke, saya akan cari-cari dulu. Kalau memang bermasalah dengan 3 volt, saya akan bongkar apakah layar ini ada masalah dengan IC chop atau bukan, atau kapasitor atau dioda. Saya akan mulai mencari terlebih dahulu ya, masalahnya di mana. Oke, setelah saya perhatikan di sini ada VDD yang tertulis di sini 3 volt ya. VDD 33 itu artinya 3,3 volt atau 3,2. Ternyata di sini sudah melalui resistor ya. Dan kalau sebelum resistor di atasnya 3,2 dia keluar normal, dan setelah resistor 2,8, dan ini bukan resistor fuse ya, bukan sikring. Ini memang sudah menggunakan hambatan ya. Jadi ini saya lihat tadi ada tandanya di 64X ya. Itu memang hambatan, jadi tidak ada masalah ya. Sepertinya saya akan bongkar untuk bagian panelnya. Nah, ini tadi VDD 33 yang sudah melalui resistor ya, ini 64X. Dan setelah saya bongkar untuk bagian panelnya, di sini tidak menggunakan IC samping ya, ini tidak ada. Tidak ada satupun IC samping ya. Jadi untuk jenis tipe panel ini tanpa kupingan. Jadi terkait kerusakan tadi memang ada hubungannya dengan VGL yang tidak normal ya, bekerja dengan baik. Jadi untuk tegangan ini perlu kita utamakan untuk mencari tahu di mana panel ini tidak menerima tegangan VGL ya, kemungkinan seperti itu ya. Kalau dari sisi sekarang di sini kiri, di sini kanan, jalur kiri yang masuk ke sana dan ke kanan juga ke sini. Nah ya, itu kita akan cari tahu tegangan apa yang tidak sampai ke kaca. Atau saya akan perhatikan IC Chopticon ini apakah ada hangus atau tidak. Sepertinya kelihatan mulus-mulus saja, tidak ada hangus. Namun yang namanya elektronik komponen walaupun tidak hangus ada kemungkinan rusak. Namun untuk saat ini tidak membahas dengan IC ini karena menurut saya ada masalah di tegangan VGL. Akan coba saya ukur-ukur dulu. Setelah saya pahami ada pada kerusakan di bagian kabel IC chop ini, yang sebelah sana, yang sebelah kiri ada hangus seperti ini ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab gambarnya bergaris vertikal. Sebelah kiri ini hangus. Nah, karena hangus ini saya coba untuk melakukan pembersihan, atau mungkin jalur sebelah kiri akan saya potong. Sebelah kiri ini saya potong. Namun harus berhati-hati dan melakukannya coba yang ringan. Saya akan bersihkan terlebih dahulu.
Oke, tahap kali ini tahap pemotongan ya, sehingga untuk pemotongan ini akan mengharap keberhasilan. Namun harus berhati-hati. Saya akan berhati-hati. Saya hanya memotong jalur besar, jalur yang tercantum CK1 sampai 6 dan LC1, LC2 dan ST. Nah, dalam pemotongan ini jangan sampai mengenai jalur yang lembut. Nah, jalur itu jalur data ke IC chip, sehingga akan menjadi kegagalan jika sampai mengenai jalur yang sangat kecil. Di sebelah kanan jalur besar yang ada tanda panah. Saya pun tahan napas ini. Oke, dan setelah potong kanan, maksud saya setelah potong bagian bawah dan yang korosi atau yang hangus itu di tengah, saya potong di atasnya. Dan setelah itu nanti saya akan memotong bagian dalam dari atas ke bawah. Ini memang sangat bikin denyut-denyut. Maaf, ini sensor yang dimaksud adalah karena ada merek cutternya. Oke, sepertinya sudah lumayan bagus ini. Nah, ini untuk jalur yang saya potong seperti ini terlihat. Oke, dan untuk gambar lebih jelasnya saya zoom seperti ini. Memang ada sisa di bagian pemotongan, yaitu jalur besarnya masih ada, namun sudah bebas dari bekas kebakar ya, jadi sudah aman. Yang penting jangan sampai mengenai jalur yang sebelah, yang bagian dalam itu yang terlihat sangat gelap, itu jalur kecil. Oke, kan saya akan coba untuk menyalakan televisi. Apakah sudah berhasil? Mari kita lihat sama-sama. Nah, alhamdulillah berhasil, ini tidak sia-sia. Oke, sepertinya tadi ada gangguan tegangan yang masuk ke sebelah kiri yang bermasalah. Mungkin dari bekas kebakar itu yang menjadi penyebab tegangan-tegangan bermasalah. Setelah saya buang untuk jalur yang hangus, ternyata sudah bisa menampilkan gambar seperti ini. Oke, dan gambar masih kondisi mulus ya, nggak ada serat, nggak ada kasar-kasar. Ini seperti nggak ada bekas servisan layar ya, jadi kaitannya gambar ini servis layar ya. Mantap. Oke, sobatku yang di sana yang sudah menyimak, terima kasih. Salam Wonosobo, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video yang akan datang.